سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق سامس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. له فرارة حبيب والله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم. مطهر الأرض من رجس ومن دارني من عابدي وسن أو عابدي صنمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بالنية أن الله يباركنا فيه، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصل الجسد والروح وتوبة نصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع لإمرار المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shalal umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin dolalah wa kulla dolalatin finnar. As-sanadul muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala khatimatun fi adabi ma'al ma'arif wa ghairil ma'arif min umumil muslimi. Telah sama kita buka majlis kita dengan sama kita berselawat, membaca ummul kitab dan juga doa majlis. Kita hadiahkan pahalanya untuk para almarhum dan almarhumah, keluarga kita, jamaah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Doakan pula yang masih hidup, orang-orang tua kita, agar dipanjangkan umurnya. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat dipelihara sehatnya, dan anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu senantiasa tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatimatun fi adabi ma'al ma'arif wa ghairil ma'arif min umumil muslimina. Khatimatun, ini suatu khatimah, penutup maksudnya, penutup kita punya kitab. Fi adabi, pada menyatakan adab, sopan santun, budi pekerti, ma'al ma'arif, bersama orang-orang yang kita kenal, wa ghairil ma'arif, dan juga orang-orang yang tidak kita kenal, min umumil muslimin, daripada kebanyakan segala kaum muslimin. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Maka bagaimana sikap kita
terhadap orang yang kita kenal, berikut juga kepada orang yang tidak kita kenal tapi sama-sama beragama Islam, ya, tapi sama-sama beragama Islam. Yang kita kenal beragama Islam, yang kita nggak kenal juga beragama Islam. Maka kita mesti punya sikap, adab, akhlak, budi pekerti dan sopan santun terhadap mereka, ya. Ketahui olehmu bahwasanya manusia pada hakmu itu, hak maknanya kewajiban, bahwasanya manusia pada kewajiban kamu terhadapnya itu ada 3 perkara. Yang pertama, ada manusia yang wajib pada diri kita, namanya sahabat atau taulan, atau juga kekasihmu yang kita kenal dengan istilah teman akrab, gitu. Teman akrab itu maknanya teman dekat, gitu. Saking dekatnya, lebih daripada kita punya kekasih, gitu. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian enggak dianggap beriman kepada Allah sehingga kalian mampu mencintai saudaramu lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Kita sama diri kita nih, kita sama diri kita, cinta nggak? Cinta. Tanda cinta kita, kalau kita sakit mesti berobat. Sahabat seperti itu. Kalau ada yang sakit, kita merasakan sakitnya. Kalau ada yang senang, kita merasakan senangnya. Bahkan kata Nabi, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Islam yang satu dengan yang lainnya, dia mau kenal ataupun tidak, diumpamakan seperti satu batang tubuh. Manakala ada salah satu anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya itu. Itu namanya hak dan kewajiban sesama manusia, baik dalam persahabatan, pertemanan, ataupun sebagai teman akrab kita. Pernah nggak ngerasain sakit gigi? Sakit gigi pernah nggak? Tuh gara-gara sakit gigi kepala ikut pusing. Gara-gara sakit gigi badan gering. Tahu gering nggak tuh? Iya. Kenapa? Nggak bisa makan. Karena nggak bisa makan, nggak ada asupan. Karena nggak ada asupan, semua tubuh merasakan itu. Hanya gara-gara gigi. Begitulah perumpamaan kita
kepada sesama kita punya sahabat, kawan, apalagi teman akrab. Kita cinta dengan diri kita, tapi mencintai sahabat itu mesti lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Sakitnya dia, sakitnya kita. Penderitaan dia, penderitaan kita. Kebahagiaan dia, kebahagiaan kita. Itu baru namanya seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya kepada yang namanya sahabat, kawan, ataupun sahabat karib. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap orang yang kita kenal. Bagaimana kewajiban kita terhadap orang yang kita kenal? Maka wajib kita mengenal dia sebagaimana dia mengenal kita. Dan ketiga, orang yang tiada engkau kenal, yakni kebanyakan kaum muslimin. Adapun adab bersama orang yang engkau jadikan teman, maka telah tersebut di dalam fasal pada menyatakan seorang bersahabat dengan sahabatnya, seperti keterangan yang terdahulu keterangannya. Adapun adab bersama orang yang engkau kenal itu ada beberapa perkara. Setengah daripadanya, adab bersama orang yang kita kenal itu bahwa jangan kita menghina akan dia, seburuk apapun, seburuk apapun perbuatannya. Kalau bahasa kasar kita mungkin sebejat apapun kelakuannya, jangan kita hina. Kalau perlu kita doain, ya. Maka bahwasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu. Bisa jadi orang yang kita hina ternyata orang yang lebih baik dari kita. Bisa jadi orang kita hina karena maksiatnya, karena dosa-dosanya, dia bertobat. Yang karena tobatnya menjadi orang lebih baik daripada kita yang menghinanya. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Di zaman Nabi itu ada orang yang bernama Umar, dua orang. Satu Umar yang baik, satu Umar yang tidak baik. Yang Nabi doakan kepada Allah, Umar yang tidak baik, supaya diberikan hidayah, taufik, dia masuk Islam. Doa Nabi diterima. Begitu dia tobat, menjadi sahabat Nabi yang terdekat. Bahkan dia rela mengorbankan jiwa raganya untuk keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setengah daripadanya, bahwa jangan engkau takzimkan akan mereka itu hanya gara-gara dunianya.
Kita hormat karena mobilnya, kita hormat karena kekayaannya, kita hormat karena harta bendanya, ya. Maka jangan kita takzimkan karena perkara-perkara seperti itu. Karena kekayaan, karena harta benda, karena kemuliaan, karena bahwasannya dunia itu sangat hina di sisi Allah. Bagi orang yang disibuki oleh dunia sampai melupakan akhiratnya, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawada'ah li ghaniyin li ghinahu zahaba sulusa dinihi. Nauzubillah, ya. Barang siapa, kata Nabi, seseorang merendahkan dirinya kepada orang lain karena kekayaannya, karena hartanya, karena kemuliaannya, kata Nabi, orang seperti itu telah hilang sepertiga agamanya. Berapa? Sepertiga agamanya hilang. Orang yang tunduk, patuh, taat, hormat sama orang karena apanya? Karena dunianya. Hilang tuh, sepertiga agamanya hilang. Gara-gara mentakzimkan orang karena dunianya. Ya. Dan setengah daripadanya juga, jika marah mereka itu akan dikau atau hampir berbantah, ada keributan akan dikau, maka jangan engkau lawan akan mereka itu, tapi redamlah agar tidak ada kemarahan lagi, tidak ada berbantah-bantahan lagi. Makanya Sayyidina Umar tuh wanti-wanti pesan, jangan bersahabat, berteman terlalu akrab, karena temanmu yang paling akrab suatu masa bisa menjadi musuhmu yang paling nyata. Ya, bisa menjadi musuhmu yang paling nyata. Begitu juga membenci orang. Jangan membenci orang terlalu sangat benci. Bisa jadi orang yang kita benci akan jadi sahabat kita yang paling akrab. Dan sudah banyak buktinya seperti itu. Ya, sudah banyak buktinya seperti itu. Kita akrab berdua, kemana-mana berdua, makan berdua, apa berdua. Saling curhat berdua. Begitu ada selek, apa yang kita pernah curhatin, dia sebarkan kepada orang. Ya, orang yang tidak tahu jadi tahu. Taunya bukan dari siapa-siapa, taunya dari teman akrab kita sendiri. Makanya jangan terlalu akrab. Boleh jadi keakraban bisa menjadi musuh kita yang paling nyata. Dan juga jangan membenci, terlalu benci. Bisa jadi yang kita benci bisa jadi teman akrab kita di kemudian hari. Ya. Dan setengah lagi daripadanya bahwa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab memuliakan akan dikau. Ustadz Adi muliain saya kembali memuliakan Ustadz Adi karena Ustadz Adi memuliakan saya. Enggak begitu sahabat. Ya,
Jadi kita memuliakan seseorang kalau orang itu memuliakan kita, dan kita nggak bakal muliain dia kalau dia nggak muliain kita. Itu bukan adab bersahabat, bukan. Ya, adab bersahabat itu memuliakan siapa saja. Bahkan kita merendahkan hati di depan orang banyak, tidak menunjukkan kemuliaan kita, nggak menunjukkan harta kita, nggak menunjukkan kekayaan kita, sehingga orang yang akrab sama kita tidak merasa sungkan dekat bersama-sama kita. Ya, gue mah nggak enak dekat sama lu mah kaya, gue mah miskin. Sedih banget kalau kita ngomong gitu tuh. Ya, gue bukannya nggak mau dekat sama lu, gue nggak enak, gue mah orang nggak punya, lu mah orang punya. Sedih kita dengar teman ngomong kayak gitu. Ya, ya mungkin selama ini kita yang merasa punya, menyepelekan teman-teman kita yang kagak punya, sehingga teman-teman kita yang nggak punya merasa sungkan dekat dengan kita, merasa nggak enak akrab dengan kita. Padahal sahabat itu tidak begitu. Ya, jadi jangan kita memuliakan orang karena kita dimuliakan orang. Dimuliakan ataupun tidak, yang memuliakan kita adalah Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu milik siapa saja. Orang miskin takwa bisa nggak? Bisa. Orang kaya kagak takwa bisa nggak? Bisa. Ya, ketakwaan yang seorang kaya di mata Allah, kalau di mata Allah udah mulia, apalagi di mata orang lain, tanpa harus memuliakan diri kita sendiri. Dan sebab karena banyak memuji kita, ada orang muji kita melulu. Karena orang muji kita melulu, kita jadi akrab sama dia, kan dia sering muji kita. Kalau nggak sama muji kita, nggak akrab. Bukan begitu sahabat. Jangan kita bersahabat karena dia memuji kita, atau dengan sebab menyatakan kasih akan dikau, kagum, takjub, ya, sama kita. Karena jikalau engkau periksa akan hakikat yang demikian itu, niscaya tiada engkau dapat akan dia. Artinya, kalau kita mengintrospeksi diri, kita merasa dimuliakan orang, baru kita muliain orang. Kita berbuat baik, kalau orang baik berbuat sama kita, nggak akan ada balasan apapun bagi orang yang punya sikap seperti itu kepada orang yang kita kenal. Dan setengah daripadanya lagi, bahwa jangan engkau takjub jika engkau dicela oleh seseorang padahal engkau gaib, cuma dapat omongan dari orang, langsung diterima tuh omongan. Ketika omongannya jelek, dia marah. Ketika omongannya bagus, dia gembira. Padahal dia nggak tahu itu orang betul apa enggak ngomong kayak begitu. Kemudian setengah daripadanya juga adalah jangan engkau marah
apabila sahabat, kawan, teman akrab melakukan suatu kesalahan, yang kesalahan itu fatal buat kita, jangan marah dulu, luruskan supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Dan jangan sekali-kali engkau tamak, serakah, rakus kepada harta mereka itu. Ada duitnya, deketin. Nggak ada duitnya, jauhin. Ada nggak tuh teman begitu tuh? Kalau duit kita lagi banyak, mepet terus, ya. Begitu kita jatuh aja, nggak punya apa-apa, ketemu nggak kenal, ya. Ketemu nggak kenal, ya. Jangan seperti itu. Dan juga jangan kita tamak kepada kemegahan mereka itu. Mentang-mentang teman punya mobil, ayo tiap hari minjem, ya, pagi minjem, siang minjem, malam minjem. Mentang-mentang sahabat kita, jangan. Kita mesti punya harga diri. Atau juga tamak terhadap pertolongan mereka itu. Mentang-mentang sering ditolong, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Lama-lama teman engap nggak? Engap juga, ya. Sekali tolongin, 2 kali tolongin, 3 kali tolongin, terus minta tolong. Jangan tamak terhadap pertolongan sahabat. Maka jika engkau meminta akan hajatmu daripada seseorang, maka memberilah ia akan dikau. Maka hendaklah engkau ucapkan kepadanya dengan kalimat syukran, atau bahasa kitanya terima kasih, ya. Bagus-bagus doain, jazakumullahu ahsal jaza, jazakumullahu khairan kasiran, ya, supaya yang memberi itu merasa gembira, didoakan oleh kita, ya, didoakan oleh kita. Dan jika tiada ia memberi akan dikau, maka janganlah engkau kecewa, apalagi sampai marah kepada mereka. Dan jangan sekali-kali engkau celak akan dia, maka engkau uzurkan akan dia. Walaupun kita nggak doyan, terima aja. Dia gembira, pemberiannya kita terima. Karena nggak doyan, kasih orang, jangan dibuang. Ntar besok dia lewat depan rumah kita, di tempat sampahnya ada makanan yang kita kasih, gimana coba? Oh, ternyata yang gua kasih makanan dibuang, gitu, ya. Walaupun kita nggak suka, jangan sekali-kali kita celak, apalagi sampai kita buang, ya. Dan jangan engkau mengadukan akan halnya itu kepada orang lain daripadanya. Artinya, kalau dia pernah berkata kesusahan sama kita, jangan kesusahannya kita aduin lagi sama orang lain.
Itu teman sejahat-jahat teman kayak begitu, yang membocorkan aib saudaranya, menyebar-nyebarkan aib saudaranya. Itu seburuk-buruknya teman. Jauhin yang begitu, jangan kita dekatin, ya. Dan juga setengah daripadanya, bahwa jangan engkau ajar dan jangan engkau ukur akan seseorang kecuali apa yang telah engkau lihat akan alamat dalam dirinya. Artinya terima teman apa adanya, ya. Terima sahabat apa adanya, terima teman akrab apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Paham gak nih? Terima teman apa, bukan ada apanya. Ya, pantesan akrab. Kalimat pantesan tuh jelek banget tuh. Pantesan dia akrab, rupanya begini, rupanya begitu. Ya, sahabat tuh nggak begitu, ya. Dia menerima teman apa adanya, ya, bukan karena ada apa-apanya, ya. Maka jika tiada yang demikian itu, niscaya tiada ia menang akan perkataanmu, mengenang akan perkataanmu, dan jadilah ia membantah atasmu. Dan apabila tersalah mereka itu dalam masalah mereka itu, timbullah kebencian akan dikau oleh orang yang semestinya sahabat kita. Maka jangan engkau sekali-kali mengukur seseorang dengan hartanya, kemewahannya, kemegahannya, hartanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Melainkan jika jadi sebab yang demikian itu berbuat akan maksiat, maka engkau sebutkan yang sebenarnya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut, jangan dengan suara yang keras. Yang terakhir, dan setengah daripadanya juga, apabila engkau melihat daripada mereka itu suatu kemuliaan, suatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada mereka itu dengan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dan apabila engkau melihat pada mereka itu kejahatan atau perbuatan jahat terhadap dirimu, maka perintahkanlah kepadanya untuk bertobat, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentang kita menyikapi dengan orang Islam yang kita kenal, yang intisarinya jangan sampai yang udah kenal berubah jadi kagak kenal. Akibat karena saking kenalnya beraneka macam sebab yang tadi udah saya sebutkan. Memuliakan karena dimuliakan, nggak akan memuliakan kalau nggak dimuliakan. Memberi karena diberi, nggak akan mau memberi kalau nggak diberi. Kalau begitu sikap kita yang kita kenal awalnya bisa menjadi orang yang tidak kita kenal. Maka di dalam istighfar itu ada kalimat astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Tapi ada juga wali ikhwanina, baru wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istighfar yang pertama li,
bagiku, wali walidayya, bagi kedua orang tuaku, yang ketiga wali ashabil huquqi alayya, bagi para sahabat yang senantiasa menjalankan kewajibannya terhadap aku, wali masyaikhina, dan juga guru-guru kami, wali ikhwanina, dan juga kawan-kawan kami. Ditutup dengan wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Doanya diajarkan lagi sama Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwal ladzina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa itu artinya? Ya Allah, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina, dan juga sahabat-sahabat kami, sabakuna bil iman, yang dulu sama-sama beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap sahabat, terhadap kawan, teman garib, dan sebagainya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bersahabat itu oleh agama diatur. Persahabatan yang bagaimana yang dibolehkan oleh agama, dan persahabatan yang bagaimana yang enggak diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana pelajaran kita 3 minggu yang lalu, sahabat seperti obat yang kita butuhkan kalau kita lagi sakit. Tapi jangan lupa, sahabat juga ada yang seperti binatang buas yang enggak boleh kita dekati, yang kalau kita dekati kita akan dimakan dengan perilakunya yang kagak baik. Yang pasti nih, kalau ada 4 orang berjudi, kita nimbrung, pasti kita jadi bagal orang yang kelima. Ada 4 orang konsumsi narkoba, kita ikut nimbrung doang, nggak make, tapi lama-lama kita bakal jadi orang yang kelima gitu. Tapi ada 4 orang baik, orang soleh, orang ibadah, kita berteman sama dia yang orang baik, kita bakal jadi orang yang kelima yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan dikatakan sombong. Sombong tuh orang mau berteman sama tetangga gitu ya. Mungkin punya pertimbangan kenapa sampai tidak berteman. Karena kalau berteman dia nggak baik, takutnya jadi nggak baik gitu. Ya, orang kita kan kadang salah paham. Kalau kata bahasa sononya itu nggak setia kawan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti tentang sikap kita dengan orang yang tidak kita kenal. Kalau tadi yang kita kenal, jangan sampai berubah ya. Dari yang kenal jadinya kagak nggak kenal. Kalau bisa dari yang nggak kenal jadi kenal. Sambunglah silaturahim. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya. Selesai sholat Jumat itu zikirnya sama dengan yang sholat 5 waktu atau khair. Terus yang kedua, jika kita berteman dengan orang-orang soleh
Gimana harus kita terhadap mereka? Itu aja ya. Ya. Setiap ba'da shalah itu ada aurat, ada wirid namanya. Wirid itu maknanya kebiasaan, minimal istighfar. Bagus-bagus tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la. Bagus-bagus tambahin lagi Allahumma ajirni. Bagus-bagus tambahin lagi Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalau Jumat sebetulnya berbeda. Cuman ada yang ngerjain, ada yang kagak. Salah satunya yang disebut dengan mutasabi'ah. Baca Fatihah 7 kali, baca kulhu 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Itu namanya mutasabi'ah. Dalam posisi duduknya masih tasahud akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Selesai baru duduknya boleh berubah. Ngapain? Baca doa khusus Jumat. Kayak lagi nih, doa khusus Jumat. Apa itu? Allahumma ya Ganiyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika amman siwa. Minimal dibaca 5 kali. Selesai baca doanya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innak ghafiraz zambil azimi. 5 kali. Selesai dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baru saling bersalam-salaman. Khusus hari, tapi ada yang ngerjain, ada yang tidak. Yang tidak mungkin yang kerja orang kantor semua. Kesian, dia belum makan, belum istirahat, ya. Jadi kalau baca itu mereka nanti khawatir. Saya pernah mengamalkan itu. Kalau nggak salah pada waktu itu di Hotel Mulia Senayan. Habis salam Al-Fatihah, saya baca Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Selesai saya balik ngadep ke orang, nggak ada orang. Mau ngapain? Mau kerja lagi. Mau kerja lagi dia. Tuh. Dia mulai hari itu udah Fatihah langsung doa gitu. Tapi kalau di kampung-kampung masih dipakai. Jakarta pinggiran masih dipakai. Di kota-kota jarang yang dipakai. Untuk ukuran sawah besar yang ada cuma di Karanganyar, di Masjid Jami Al-Hikmah tuh. Bahkan ditulis tuh di tempat mimbar, selesai sholat baca mutasabi'ah. Fatihah berapa ya? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas 7.
Ustadz kagak ada yang mimpin, Pak Ustadz kita pengen baca sendiri aja udah. Tuh, sendiri aja nggak apa-apa. Habis salam kanan, salam kiri, Al-Fatihah kata imamnya. Dia baca doa, kita baca aja terus. Qulhu, An-Nas, Al-Falaq sendiri, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Siapa orang yang habis Jumatan membaca mutasabiah. Oh. Jadi kalau yang lain gak ikut nggak apa-apa. Kita sendirian aja. Yang penting posisi duduknya masih tasahud akhir. Nggak boleh berubah. Ya Ustadz kita nggak bisa deh kerja juga. Ya udah. Istighfar aja biasa. Baca la ilaha wahdahu la syarikalah. Baca Allahumma ajirni minan nar. Baca Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Bayang Mbak Diah apa-apa. Ya. Yang khususnya tadi tuh. Yang khususnya tadi namanya mutasabi'ah dengan doa dan syairnya Abu Nawas. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, sendiri aja nggak apa-apa, ya. Saya juga begitu. Kalau Jumatannya di tempat yang nggak mungkin baca, ya nggak dibaca. Yang mungkin bisa dibaca, saya baca, gitu. Karena saya khawatir itu pas saya baca 7 kali, ngadep ke belakang nggak ada orang, ditinggal kita sama dia kerja, ya. Yang kedua tadi apa? Ketika berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh sangat baik. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad, alaikum bimujalisatil ulama. Aku wajibkan kepada kalian untuk banyak duduk di majlis-majlisnya para ulama, wal hukama, dan di majlis-majlisnya orang yang soleh. Karena kalau engkau duduk dengan mereka, kau akan jadi bagian daripada mereka. Kita bukan ulama, tapi karena banyak duduk dengan para ulama, minimal lah, ya. Kalau kata bahasa bercandanya tuh, enak jadi pengawal ustadz. Ustadz dicium tangan, pengawalnya dicium juga tangannya. Enak jadi pengawal ustadz, duduknya depan sama-sama ustadz. Yang di sono mah cuman kotak doang, tapi yang depan ustadz macam-macam makanan. Minimal duduk dengan orang-orang baik seperti itu. Pertanyaannya sikap kita, bagaimana kita bergaul dengan mereka. Satu, jangan merasa paling pintar, ya. Kalau kita bergaul sama orang yang alim, orang yang baik, orang yang saleh, kita mesti tawadu di hadapan mereka. Kita tawadu sama orang yang alim, kita bakal diajarkan ilmu dengan dia. Kita tawadu sama orang-orang yang baik, dia akan berbuat baik sama kita. Kita bergaul sama orang-orang yang saleh dengan pergaulan yang baik, mereka pun nanti akan berbuat baik lagi sama kita. Kalau bahasa kitanya jangan songong. Tahu songong nggak ya? Apa tuh songong tuh? Selengean kadang-kadang gitu, ya. Orang nanya sama gurunya, yang jawab dia. Orang nanya sama gurunya, yang jawab dia. Jangan. Orang nanya sama guru, kita yang jawab. Diam aja udah. Kita tawadu di depan orang-orang yang saleh, depan orang-orang yang alim, depan orang-orang yang baik. Ketawaduan kita, mereka akan berbuat baik dengan kita. Yang alim ngebagi ilmunya, yang saleh ngebagi akhlaknya, ya. Kemudian orang-orang ahli ibadat akan ngajak kita ikut ibadat.
Yang penting kita tawadu, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri namanya minder. Rendah hati itu tidak menyombongkan diri. Apalagi mentang-mentang berteman sama orang alim, merasa lebih alim. Jangan ya. Banyak orang kayak begitu kelihatannya, tapi kita jangan kayak gitu, biasa-biasa saja. Nah, ada lagi yang lainnya? Silakan. Iya. 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 Ada dalam Islam seperti itu. Apakah itu betul kalau itu ada hari-hari yang nggak baik? Iya. Kita bekerja nih, punya teman akrab sama kita, akrab dah pokoknya kita. Pas kita udah berhenti dari kerjaan, ini teman akrab kita sama kita seakan-akan kita nggak pernah berbuat baik sama dia. Kalau bahasa gampangnya, gampang banget ngelupain kebaikan orang gitu. Sikap kita gimana Pak Ustadz? Sikap kita satu, biar orang itu beranggapan kita nggak berbuat baik, tapi perbuatan baik kita tetap tercatat di sisi Allah. Walaupun tuh orang nggak ngakuin kebaikan kita, kita pernah berbuat baik, tapi tuh orang nggak mau ngakuin, bakal melupakan, biarin. Nggak ada kebaikan yang terhapus di sisi Allah. Meskipun yang kita kasih kebaikan melupakan kebaikan kita. Tuh. Makanya prinsip hidup satu, jangan suka melupakan dosa. Karena siapa orang yang suka melupakan dosa, pasti akan berbuat dosa lagi. Dua, lupakan kebaikan. Walaupun kebaikan kita lupain, Allah nggak pernah melupakan kebaikan kita. Meskipun orang yang pernah kita berbuat baik melupakan kebaikan kita. Nah, sikap kita bagaimana Pak Ustaz kalau ketemu sama dia itu? Kan kita sakit hati banget. Selama kerja kita akrab, kesusahannya kita bantu, mentang-mentang kita udah nggak kerja lagi, udah pensiun, tiba-tiba sama kita kayak orang nggak kenal, kayak orang yang sama sekali nggak pernah berbuat baik sama dia, tinggalkan, jauhin sudah. Tidak memutuskan silaturahim, tetapi kita menjaga hati daripada kita sakit di hadapan dia, dianggap kita bukan siapa-siapa, bila kita banyak kebaikan yang kita pernah berikan sama dia. Tapi Allah nggak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan kita. Nggak usah khawatir, biarin dia berbuat seperti itu. Allah nggak akan begitu sama kita. Insya bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Punya teman akrab, susah kita bantu, makan kita kasih, misalkan tiba-tiba terbalik, kita yang susah, ketemu kayak orang nggak kenal, seakan-akan kita nggak pernah berbuat baik sama dia, biarin. Allah nggak pernah menghapus kebaikan-kebaikan hambanya yang pernah dikerjakan kepada siapapun. Nggak usah kecil hati, nggak usah sakit hati. Tuh.
Makanya Tuhan kita ini Allah, bukan omongan orang. Ngikutin omongan orang nggak ada habisnya. Jangankan perbuatan jahat, perbuatan baik aja masih dianggap salah.